Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Sahabat Gelora, kita baru saja menyaksikan tragedi kekalahan timnas kita melawan Thailand di final Piala AFF 2020. Saya terus terang shock dan sedih. Rasanya saya tidak pernah nonton bola se-emosional sekarang. Dan kita semuanya lebih siap untuk berpesta ketimbang menerima fakta yang pahit sekarang ini. Tapi semuanya sudah terjadi. Sesedih-sedihnya kita, saya tetap setia kepada timnas dan yakin bahwa di leg kedua nanti hari Sabtu malam bersamaan dengan tahun baru, mudah-mudahan ada mukjizat yang memberikan kekuatan kepada timnas kita untuk mengubah akhir dari pertarungan ini. Tapi ini mungkin juga momen yang bagus untuk berdiskusi, melihat bola dari sisi yang lain. Ini saya mau tanya sama kakak Okto dan kakak Tibo ini. Gimana sih rasanya kalah itu kalau berapa kali pernah ikut di piala ini dan kalah? Kan 2016 ikut. 2010 ikut. Rasanya memang kayak ibaratnya tidak bisa hidup lah. Biar yang mati satu kali sudah. Karena yang kita perjuangkan bukan karena ya satu organisasi kita dan tapi lebih khususnya untuk merah putih. Dan kita mau tunjukkan bahwa kita bisa. Iya, seperti itu. Dan gimana rasanya itu ditonton oleh jutaan orang gitu ya. Begitu kalah lagi. Ini kan yang nonton ini luar biasa banyaknya. Saya lihat ini berita tentang orang nobar ini kan luar biasa ya. Semua orang berdoa, orang bikin banyak acara untuk acara ini. Gimana rasanya suasana jiwa kalau kayak timnas seperti sekarang ini yang Anda bayangkan? Kalau untuk saya pribadi karena mengalami, saya tidak bisa keluar kamar dan itu jadi trauma untuk saya. Ketemu orang rasa saya yang bersalah begitu. Dan ini memang tidak bisa, memang sangat berat sekali. Memang mungkin orang semua bicara dengan bahasa dia tidak alami, kalau kita yang alami, yang terjun langsung di lapangan, tidak segampang orang yang berbicara di luar lapangan. Dan itu saya rasakan itu. Gitu. Kalau kakak Timo gimana? Kalau saya sebagai pemain juga dan juga mantan pernah rasakan itu juga. Dan pernah menang, pernah kalah. Pernah menang, akhirnya di titik terakhir pun juga kalah, mengalami itu juga. Dan rasanya memang tidak mau kemana-mana. Pingin tinggal di kamar aja, tidak mau ketemu orang, sampai juga bisa tidak makan pun juga bisa. Karena itu trauma yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya sedih itu sedih, sangat sedih sekali. Karena pekerjaan dan usaha kita sebagai pemain bola di kompetisi yang memang sudah tujuan kita, akhirnya mungkin jatuh di juara 2 itu dengan kesedihan yang sangat luar biasa sekali. Pernah nggak kita ada perasaan misalnya sudah kalah begini ya? Kan tadi itu di menit-menit awal sudah langsung masukkan gol sudah kan? Kemasukan. Ya kalau mungkin menurut saya itu pasti. Kita pikir akan ada situasinya akan berbalik di babak kedua ya. Tapi ternyata lebih buruk daripada yang pertama itu. Mungkin pertandingan tadi yang sangat luar biasa ini, pemain kita mungkin kaget di babak awal pertama yang sering tadi saya sudah katakan. Kaget di awal, akhirnya kita berharap sebagai penonton mungkin bisa ada di babak kedua ada mungkin perubahan dari pelatih begini, tapi Thailand ya kita angkat jempol di pertandingan leg pertama. Mudah-mudahan pertandingan di leg kedua kita berharap seperti yang tadi. Menurut kakak Tibo ini di leg kedua nanti kira-kira gimana? Saya lebih cenderung kan 4-0 nih. 4-0. Dan itu dia harus menang sampai 5-0. Dia harus kejar sampai jangan kebobolan juga. Bisa juga sih kalau nggak 5-0, 6-1. Bisa. Ya kita tidak tahu sepak bola ya, bisa terjadi apapun itu bisa terjadi. Cuma mungkin dari strategi pelatih
atau masukan dari yang lain-lain pun juga mungkin pelatih bisa terima dan dia lakukan hal yang strategi yang menurut dia yang pas. Kalau bisa dirombak formasinya yang tadi jangan sampai terulang pada leg kedua. Bisa. Kan ini pemain Indonesia kan masih muda-muda sih. Iya, kalau Kakak Timo tadi tuh lihat sementara yang Thailand kan kalau menurut saya senior. ya Ada sisi banyak dari senior di Thailand. Kita Indonesia ini hampir semua yang bermain itu mungkin pemain muda. Kelebihan dari Thailand itu mungkin pengamatan saya kurang berpengalaman mungkin untuk pemain Indonesia. Ya, dia kurang mungkin berpengalaman. Jadi waktu kena gol di awal itu kelihatan langsung panik. Sudah ya. Mungkin masukan saya dengan kedepannya timnas Indonesia pelatih kalau bisa ada beberapa senior yang bisa mengarahkan atau kendalikan ini. Dulu kalau di camp training itu saya nggak terlalu mengerti ya. Ada psikolog nggak ya? Ada psikolog. Ya, selalu ada. Dia yang selalu memberikan saran atau masukan yang baik ketika kayak hasilnya Indonesia begini kita dapat, dia yang selalu memberikan saran, kumpulin kita begitu. Psikolog itu yang kasih arahan. Itu yang kasih arahan yang baik supaya kita bangun lagi semangat, motivasi kita. Begitu. Tapi kalau sepanjang masa latihan itu analisis pembinaan psikologisnya jalan juga. Jalan. Sebenarnya sih kalau lihat dari sisi tadi kemampuan teknis. Kalau untuk bermain, kalau lihat tadi perbandingan dari sisi kemampuan teknis. Permainan kita tadi beda jauh sekali. Jauh dari harapan kita, paling semua nonton juga seluruh masyarakat Indonesia beda permainan yang tadi sama yang sebelumnya. Karena Thailand dia lebih menguasai bola. Iya, kelihatan. Bolanya jalan begitu luar biasa. Kita hanya cuma sekedar dapat rebut hilang. Kita dapat rebut hilang. Padahal kita setengah mati untuk mendapatkan bola, mereka nggak bisa bermain bola dengan ketenangan. Jadi yang saya lihat terburu-buru untuk bermain harus cepat. Padahal itu memang ya berat juga sih kalau kita melihat secara kacamata bahwa di luar lapangan kita lebih pintar, tapi kalau dalam lapangan mereka mengalami. Jadi ya saya juga merasakan hal itu. Dan saya lihat tadi memang mereka mau keluar dari tekanan itu, tapi memang ya tidak bisa kita bilang Thailand memang bagus dan kita harus jempolan Thailand. Sekarang gini, misalnya nih kakak waktu sama kakak Timo ada di timnas sekarang ini, mau masuk leg kedua, terasanya gimana kira-kira? Ya terasanya, misalnya kita bermain di dalam atau tidak bermain ya. Misalnya ingin jadi pemain, masuk dalam. Jadi pemain nih. Ya paling mau leg kedua kira-kira nih gimana nih mentalnya gimana? Suasana jiwanya. Apalagi kita lagi ketinggalan 4-0 mungkin ya. Yang jelas berusaha lagi dan kerja keras. Bangun kerja keras itu dengan kebersamaan. Kompak lagi. Kita belajar dari kekalahan itu, mungkin kekurangan kita belajar di situ. Akhirnya bangun kebersamaan dan kekompakan akhir supaya jangan sampai kita kebobolan lagi, malah kita yang harus membobol. Kalau untuk saya pribadi, kalau tadi bicara Pak Ketua Umum, kalau saya pribadi ada dalam situ, paling saya bilang antara dia mati atau saya mati. Karena sudah tidak ada lagi pilihan. Jadi itu sudah. Jadi kalau mau bagaimanapun sudah antara dia mati atau saya mati, selesai. Jadi kalau bisa aja orang bikin strategi ini, strateginya apa? Menyerang terus atau pasti menyerang sudah, press habis-habisan. Karena kalau kita mau kembali ke 4-0 tadi, wah kita pikir bisa dunia dua balik terbalik baru kita dapat 4-0 tadi. Jadi 4-0 lupain, kita lupa dan kita pikir ke depan besok harus fight. Fokus pada peluang itu. Tapi bayangan kakak Timo ini sama, kira-kira situasi jiwa teman-teman di timnas sekarang ini menghadapi leg kedua ini kayak gimana kira-kira? Kalau untuk saya di leg kedua nanti pasti mereka akan mencetak gol. Mereka punya daya juang dan perjuangan mereka pasti pada saat yang pertama ini kemarahan mereka yang dilakukan nanti 1-2 hari sudah hilang. Itu menurut saya yang pernah saya alami juga. Recovery. Ada recovery.
Jadi satu hari emosinya itu mungkin malam ini pasti emosi, nggak ada yang tidak emosi. Besok udah bisa redup sedikit dan besok pasti mereka bangkit dengan kerja keras lagi. Mudah-mudahan itu terjadi karena mereka pemain muda. Dan ini sosiologi lagi nih. Ini kalau 4-0 ini pasti dia pulang nih tidak bisa tidur. Cuma duduk untuk pikir 4-0 kenapa tadi 4-0. Itu terjadi. Dan memang berat, sangat berat. Saya jujur sangat berat. Ya. Karena apalagi mereka pemain muda dan butuh proses pengalaman ke depan lagi. Jadi mudah-mudahan dengan kekalahan ini mereka keluar dari. Ini kan kita sama Thailand berarti kalau kalah di sini nanti berarti yang keempatnya kalah ya. Keempat kali ya di final ya. Ya, kita kalau besok leg kedua kita harus menang di atas 5. Kalau hitung-hitungan. Tapi tadi satu saya susah, itu saya pikir tadi. Jangan ntar ada yang dengar kabar ada timnas ada yang lompat dari hotel turun ke bawah. Tapi bisa mereka. Tapi pasti kesempatan dapat 1 gol ada. Menurut saya di leg kedua. Dengan perjuangan keras mereka pasti ada. Tidak bisa tidak. Kalau sepak bola sama politik ini kan sama. Ya. Pertarungannya banyak. Kan? Nah di situ dia pertarungannya. Sekarang kita penting mempelajari bagaimana psikologi orang kalah yang bisa bangkit. Ya. Kalau menurut saya harus tetap perjuangkan. Selagi masih bisa berjuang terus. Bapak. Jadi kita nobar lagi nanti. Ya ini pertanyaan coba bahaya saya. Bisa tidak saya jawab. Karena tanggal ini sudah menentukan untuk tahun baru. Jebakan maut. Sahabat Gelora, saya ngajak mereka, Kakak Timbo sama Kakak Tony untuk nobar lagi nanti tanggal 1 ya. Tapi mereka katanya harus pulang ke Papua tanggal 31. Karena harus malam tahun baru sama keluarga. Jadi nobar dari Papua ini. Papua saja. Nobar dari Papua. Live streaming saja. Oh tadi kalau sana dia menang pasti kita tinggal. Keluarga dibagusin ya. Oh datang sudah. Prediksinya salah. Tapi tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa tetap. Kan tadi antara prediksi dan harapan ini kan nggak jelas kan tadi kan. Ini sekarang sudah jelas hasilnya. Ya tapi hati saya tetap bersama timnas. Kita harus tetap setia. Memberikan dukungan moral kepada teman-teman di timnas karena menurut saya begini, ini bukan momen untuk menyalahkan mereka itu, tapi justru mereka butuh momen untuk bangkit kembali. Berpikir paling tidak begini, kalau kita harus kalah, ya kalahnya tetap dengan cara yang terhormat. Menjaga jarak itu sendiri kan adalah kebenaran, iya kan? Tadi yang mau kalah 2-1. Ya, misalnya dia bikin 3-0 aja ke depan, itu kan juga sudah mendekatkan jarak. Mendekatkan jarak. Itu juga satu proses ya. Iya kan? Jadi kita mesti melihat bahwa ini tidak selesai. Betul. Ini pertarungan belum selesai. Ada satu dan kita harus membesarkan jiwa teman-teman kita di timnas. Apalagi mereka masih muda-muda dan kalau saya lihat tadi secara keseluruhan sih prospek mereka sangat bagus. Bagus sekali ya, sangat Cuma bagus. memang kan kita ada kebiasaan penonton begini ya kalau di kita ini. Karena orang tidak menduga bahwa kita akan masuk ke final. Apalagi setelah kemenangan dramatis melawan Singapura kemarin ya. Jadi orang mungkin juga bisa over ekspektasi untuk nonton di final ini. Begitu kecewa begini, orang udah gak mau nonton lagi. Leg kedua. Kalau kita tetap setia. Kita harus tetap setia. Karena selalu Gelora berkibar. Semangat Indonesia, harapan baru. Oke, saya kira sahabat Gelora, ini perbincangan saya sengaja ingin mengetahui psikologi orang kalah karena mereka pernah mengalami menang kalah selama di timnas dalam banyak momen pertandingan dan sekarang kita mengetahui tapi kita harus secara bersama-sama tetap memberikan dukungan moral kepada timnas kita supaya mereka insya Allah berusaha sekuat tenaga mengubah
nilai akhir dari kompetisi pada 1 Januari yang akan datang insya Allah. Sekali lagi kita berdoa untuk timnas kita, mudah-mudahan insya Allah perjuangan mereka, moral mereka tidak kendor, tekad mereka tidak turun, semangat mereka tetap berapi-api untuk mengubah skor pada pertandingan leg kedua nanti insya Allah. Terima kasih Kakak Ibo, Kakak Okto. Siap. Ini jauh-jauh datang dari Papua ya. Ujung timur. Tapi ini juga yang mempertemukan kita ini. Siap. Artinya ini manfaat paling sedikit tidak. Kita jadi ada waktu untuk berkomunikasi. Iya, siap. Dan saya juga punya kerinduan untuk ketemu Pak Ketua Umum Arya tercatat. Terima kasih. Alhamdulillah. Biasa bisa ketemu dengan Bapak sebagai ketua kami. Insya Allah mudah-mudahan di era kepemimpinan Gelora ke depan kita akan menyaksikan tim sepak bola kita nanti mencetak rekor prestasi internasional yang Amin. Sekali lagi, salam Gelora, semangat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.